warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya puji namun kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tansah memuji dumateng Allah, nunjukkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita tansah kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun wonten ing awal majelis ilmu ing dalu punika kula tansah mimutaken monggo kita sami takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Jemaah rahmatullah, lalu menikah kita pada mas surah Mujadalah atau surah Mujadilah ayat yang ke-11. Allah ngendika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu sekalian. Wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan suzu, berdirilah, suzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikaruniai ilmu, darajatin, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahmatullah, wonten ing ayat punika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab dumateng kita sedaya. Ibnu Katsir rahimahullah ngendikaken, yaqulu ta'ala mu'addiban ibadahul mu'min. Pangandikanipun Allah menika, Allah mengajarkan adab, etika dumateng tiyang-tiyang ingkang iman. Etika termasuk di dalamnya adalah etika dalam bermajelis, adab dalam bermajelis. Wa amiran lahum an yuksina ba'duhum ila ba'din fil majalis. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng tiyang-tiyang ingkang beriman. Punapa dawuhipun? Untuk berbuat baik kepada sesama. Hendaknya sebagian mereka berbuat baik
kepada sebagian yang lain di dalam majlis. Jamaah rahimakumullah. Terus napa naminipun wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng kita, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis." Kalau dikatakan kepada kalian ayo dilapangkan. Ini ugi nedahaken dumateng kita betapa semangatnya para sahabat dalam menghadiri majelisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking semangatnya dalam menghadiri majelisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebak. Sehingga ketika datang nama-naminipun ingkang terlambat menika datang. Niku kadang-kadang mboten komanan nggih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dawuh supaya orang yang sudah menempati tempat duduk dalam majelis ilmu Allah, nggih, napa naminipun memberi kesempatan kepada yang terlambat, yang tidak mendapatkan tempat. Rada geser sithik dilapangkan supaya napa naminipun sedherek-sedherekipun yang datangnya terlambat menika saged bermajelis dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, berilah tempat kepada saudara, yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala badhe paring kelapangan dumateng kita. Ini kan merupakan sesuai dengan kaidah annal jaza min jinsil amal. Balasan saking Allah menika sesuai dengan amal. Nek kita purun melapangkan, kita purun lapang dada dumateng tiyang sanes, kita purun memberi tempat kepada orang lain. Niku nggih napa ganjaranipun bales saking Allah, yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan untuk kalian. Iki kados dawuhipun Allah sanes ingkang sanes. Nggih. Intan surullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Terus piwales ingkang dipun sumadiaken Allah dumateng kita niku sesuai dengan amal kita. Man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sinten ingkang paring kelonggaran, paring keringanan, paring kemudahan dumateng tiyang ingkang mengalami kesusahan, Allah paring kemudahan dumateng piyambakipun dalam ketika di dunia maupun di akhirat. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menika purun nulungi kawulanipun Allah sanesipun. Balasan niku sesuai dengan Allah. Terus dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man bana lillahi masjidan,
sinten ingkang membangun masjid karena Allah. Banallahu bunyalahu baitun awsa'u minhu fil jannah. Allah akan dibangunkan untuknya sebuah rumah yang lebih luas dari masjid yang dibangunnya fil jannah bejeng wonten ing swarga. Idza tafassahu fil masjid fafsahu yafsahillahu lakum. Jamaah rahimakumullah. Imam Qatadah ngendikaken hadhil ayat fi majalisid dzikr. Ayat menika berbicara atau turun berkaitan tentang majelis zikir. Termasuk di dalam majelis zikir ini majelis ilmu. Wa dzalika annahum kanu idza ra'au ahadahum muqbilan dhannu bi majalisihim inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika awit para sahabat menika menawi mirsani ada seseorang dari mereka yang baru datang dalam majelisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalipun begeget. Awalipun karena menawa sangat antusiasnya saya pokoknya pengen ngajar. Tidak ingin tempatnya ditempati orang lain. Saat ini si anten ngarep apa si anten gure Pak? Saya kira si anten golek sente Pak. Ini gambaran majelis Rasulullah itu luar biasa. Dan para sahabat begitu semangat di dalam hadiri majelisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahumullah an yufsaha ba'duhum li ba'din. Saking menika dengan turunnya ayat menika Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng para sahabat niku akan memberi kelapangan dumateng ingkang sanes. Terus niki adab dalam majelis. Oke, termasuk bagian dari adab dalam majelis. Kalau orang datang terlambat, menika mboten pikantuk kemudian mengusir orang yang sudah datang duluan pindah dari tempatnya. Kowe pindah tak gonane niku mboten pikantuk. Tapi adabnya adalah minta tolong tafassahu. Kalau saya diberi tempat geser. Jamaah rahimakumullah dipun riwayataken bilih ayat menika tumurun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan majelis wonten ing Suffah. Suffah menika teras Masjid Nabawi, di mana teras Masjid Nabawi menika biasanipun dipunagem istirahat kagem para sahabat ingkang boten gadhahi griya. Nggih turune ten masjid napa-napane ten masjid. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan majelis wonten ing Suffah utawi wonten ing serambi masjid. Niku napa-napanipun suasananipun penuh. Majelisipun kok penuh sesak. Tapi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ketika mengadakan majelis ini, beliau panci memberikan tempat khusus atau memberikan keutamaan terhadap
para sahabat-sahabat ingkang kalebet as-sabiqunal awwalin, baik dari Muhajirin maupun Ansor. Umpamane menika ahli Badar niku panci mendapatkan tempat yang istimewa saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo tempatipun sampun kebak. Niku sahabat datanglah serombongan sahabat Muhajirin dan Ansor yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Maka termasuk ahli Badar ingkang derek perang Badar. Para sahabat ingkang derek perang Badar menika panci mendapatkan keistimewaan. Bahkan Allah piyambak memberikan keistimewaan, yaitu Allah berfirman kepada mereka, isna'u berbuatlah sekehendak kalian, masyitum laqad ghafartu lakum, sungguh aku sudah memberi ampunan kepada kalian. Ini kok para sahabat ahli Badar yang datang agak terlambat mereka. Ketika masuk majelis, salam rumiyin di mata Rasulullah. Setelah salam di mata Rasulullah, salam di mata anggota majelis. Gandeng wonten mungkin para sahabat sahabat ahli Badar mereka sampai ngadeg. Itu majelis Rasulullah SAW berbuatan kepenak. Maka kemudian beliau memerintahkan kepada sebagian sahabat, "Hei fulan, berdirilah kamu. Hei fulan, berdirilah kamu." Yang kemudian tempat itu diberikan kepada sahabat ahli Badar kalau. Nah, niki kan padha-padha menake sing ken pindah nggih. Mboten menak. Maka kemudian turunlah ayat ini. Idza qila lakum fil majalisi idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Terus namanya pun ada pun inggih menika ketika datang ke majelis kok pun kebak niku nggih geser. Bukan mengusir namanya pun orang yang sudah duduk, yang sudah menempati tempatnya. Tapi hendaknya orang yang sudah duduk pun niku nggih mboten apa jenenge. Mboten kaku, wis nggon aku, ngoten nggih. Tapi bagaimana sesama kaum muslimin menika napa namanya saling memberikan kelampangan. Menika sifatipun tiang-tiang mukmin, al-muslimu akhul muslim. Sing datangnya terlambat menika nggih saudara kita. Atas niki sebatas manahipun kaum muslimin itu memang betul-betul ada perasaan tarahum, saling sayang dumateng sesaminipun. Menika penting. Menumbuhkan saling cinta, saling sayang dumateng sesama muslim. Niku dipun wujudaken ketika dalam majelis telepon. Mboten namanya pun enggal-enggalan, tapi bagaimana saling memberi tempat. Saling memberi tempat. Terus antar muslim yang satu dengan muslim yang lain mereka ada empati, ada simpati, ada sifat kasih sayang di antara mereka. Tapi kita ingat mengandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian
saling bersimpati, saling berempati. Niki yang mukmin ngoten niku. Sampai Rasulullah menggambarkan perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling kasih sayang itu masalul jasadil wahid, seperti satu jasad. Hati menikah kalau Ibnu Katsir rahimahullah sampai mengingatkan bahwa ini memang pelajaran adab sebenarnya antara sesama mukmin, hendaknya mengedepankan etika. Mengedepankan etika itu penting. Kesopan santun itu perlu dikedepankan. Unggah-ungguh, tata krama sesama kaum muslimin itu penting. Dan itu akan mempertautkan hati di kalangan kaum muslimin. Nek pun enggal-enggalan itu kan mungkin hatinya nggih boten dados tunggal. Saling pecah belah. Nah, mereka jamaah rahmatullah dipun wujudaken dalam adab bermajelis. Adab bermajelis. Wa idza qila umsuzu famsuzu. Ketika dikatakan berdirilah, tentu yang mengatakan menikah nggih napa namanya kan gadah majelis nggih. Terus Rasulullah kalau berdirilah itu kebijaksanaan dari ketua majelis. Famsuzu nggih sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada pemimpin majelis. Mungkin memang ada orang yang penting yang kemudian dia harus duduk di depan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken terus niki memang kalau mau diperhatikan dari Qatadah bahwa ayat ini turun berkaitan tentang majelis zikir, tapi majelis ilmu. Dan mereka mendorong kepada umat Islam untuk berbondong-bondong menghadiri majelis ilmu. Hampir berdesak-desakan. Awet kenapa? Awet dengan menghadiri majelis ilmu, kaum muslimin akan mendapatkan keutamaan yang ada. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang-orang yang dikaruniai ilmu itu diangkat oleh Allah derajatnya beberapa derajat. Mereka mengatakan fadlul ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Terus ayat ini mungkin merupakan dorongan, motivasi dumateng kita sedaya menawi kita pengen derajat kita dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah, mari kita tumbuhkan semangat thalabul ilmi. Panji wonten ayat ini Allah ngendikaken dengan kalimat walladzina utul ilma, orang yang dikaruniai ilmu. Tapi supaya kita dikaruniai ilmu, kita kedah thalabul ilmi. Wong boten thalabul ilmi kok badhe diparingi ilmu itu ada seperti. Jadi dari sisi kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Lan ilmu menika sejatosipun peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Sami-sami sing napa-napipun mangkate nggih bareng, lungguhe nggih jejer,
Niku kadang-kadang ilmu yang diterima benten. Nggih, benten. Sing senggal bisa lebih paham daripada yang lain. Tapi sepindah malih menika ilmu menika peparing saking. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten ingkang dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sinten ingkang memberi pemahaman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita asring gedungo dumateng Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah kami rezeki faham. Warzuqni fahma. Sami sing maos. Sing diwaca nggih sami. Tapi kadang-kadang sing nyantel niku benten. Maka saking menika ugi nedahaken dumateng kita sedaya. Awit ilmu menika peparing saking Allah. Walladzina utul ilma. Yang ingkang alim menika ilmunipun saking Allah, peparing saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak menawi tiyang ingkang alim menika napa naminipun menyombongkan diri dengan ilmunya. Saya lebih alim daripada dia. Bahkan di antara ada para ulama menika niku nek wonten tiyang alim sanesipun ketika mendapatkan pertanyaan dengan taklet kiriyen alim Bapak si fulan. Terus napa naminipun bukan malah membatasi. Terus niki adab tiyang ingkang berilmu. Adabipun tiyang ingkang berilmu. Karena memang sejatosipun ilmu ingkang leres menika kados ingkang dipun ngendikaken Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ilmu ingkang leres menika ilmu yang akan menumbuhkan rasa khasyatullah, raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang punya rasa khasyatullah, raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, niku insyaallah setinggi apapun ilmu yang dimilikinya, gelaripun gelar ingkang paling inggil, niku boten badhe menyombongkan diri. Awet punapa? Awet ada rasa khasyatullah wonten ing manah. Awet sadar bilih ilmu yang dimilikinya menika namung peparing saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina utul ilma. Maka jamaah rahimakumullah, terus ayat menika memberikan motivasi dumateng kita sedaya untuk semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Kemudian supados ilmu ingkang kita pikantuk menika barokah. Ilmu ingkang kita pikantuk menika barokah, menghasilkan kebaikan, menambah kebaikan. Menika ilmu menika kita usahakan dengan memperhatikan adab utawi etika. Kali wonten ing
pondok pesantren menika satu kurikulum yang diajarkan kepada para santri di awal-awal masuk pondok. Niku biasanya pun kitab adabul muta'alim, adab santri, adab santri kepada gurunya, adab santri kepada ilmu, adab santri kepada buku. Niku dipun dahulukan. Perintah untuk mempelajari adab. Al-adabu qabla tolak. Adab menika sebelum tolabul ilmu. Ketika adab menika dipun gatosaken, adab dalam tolabul ilmi menika dipun gatosaken. Sopan santun tata krama dalam tolabul ilmi menika betul-betul dipraktekkan, diperhatikan. Niku insyaallah menika napa naminipun ilmu ingkang dipun peroleh menika barokah. Kalau di dunia pesantren tradisional ini, santri ingkang mungkin saged mendirikan atau sukses dalam mengelola pondok pesantren mulai. Niku wonten menika setunggal. Niku panci piyambakipun pinter. Nggih, pinter saya. Nomor kali. Niku jane nggih mboten pati pinter. Tapi napa naminipun sikap hormat adab dumateng kiai nipun menika luar biasa. Kaliane napa naminipun memberikan pelayanan dumateng Pak Yai. Kenapa demikian? Ini salah satunya napa? Barokah dari adab dalam mencari ilmu. Mungkin nek debat nggih mboten pati anten, masyaallah. Menika kata-kata itu mengatakan. Terus santri-santri yang setelah lulus menika saged mengelola pondok pesantren. Niku mboten kudu sing paling pinter niku mboten. Kadang-kadang nggih biasa-biasa. Tapi napa naminipun karena pelayanannya dumateng guru, ustaz, orang alim yang luar biasa. Ilmu yang diperolehnya menjadi barokah. Jamaah rahimahullah kang atas mekaten dengan ilmu ingkang barokah punika seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah mabile menika ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan kali punika mugi yang sekedhik menika memberikan motivasi dumateng kita. Monggo sregep anggen kita tolabul ilmu, sregep anggen kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Atas dene para sahabat menika yang begitu semangatnya dalam menghadiri majelisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos suk-sukan. Enten-enten kapan iki masjid sahabat ngantos suk-sukan. Luar biasa dengan ngantos suk-sukan. Dan ketika soal menika saling berempati sesama yang lain. Niki boten apa terus sikut-sikutan itu boten. Tapi bagaimana memberikan tempat kepada sama yang lain yang itu merupakan salah satu dari adab dalam majelis ilmu. Ingkang leres namung saking Allah Subhanahu wa taala kathah klentunipun menika saking pribadi kula piyambak. Banyak kata yang tidak berkenan kula nyuwun agung samudra pangaksami. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi